Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 LPTK Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Pergis Janda. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi menelaah struktur cerita pendek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap semua belajar? Siap. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Fadil, silakan. Sta'in, Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, Ustaz. Semuanya kita bersama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada temannya yang tidak hadir? Ada. Siapa? Siapa? Ya, Loyang. Berapa orang? Iya. Ya, Loyang sama siapa lagi? Siapa lagi satu? Iya, Rahman. Kenapa itu? Sakit. Ya, jadi karena hari ini ada 3 orang temannya yang tidak masuk sekolah karena sakit. Jadi marilah kita doakan temannya itu supaya lekas sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kalian semua untuk belajar. Silakan berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, jadi sebelum Ibu ke materi, untuk materi hari ini ya, jadi sebelum kita mulai materi hari ini, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu nasional, ya. Jadi nanti kalau lagunya sedang Ibu tampilkan, silakan kalian semua berdiri untuk menyanyi, ya. Ya, dan semuanya ikut menyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan duduk kembali. Ya, tadi kalian menyanyikan lagu apa judulnya itu? Satu bangsa. Jadi ini salah satu lagu nasional yang ada di Indonesia. Jadi baiklah, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, siapa yang masih ingat apa materi kita pertemuan sebelumnya? Ya,
Ya, pengertian cerpen dan unsur-unsur cerpen. Ada yang masih lihat apa itu pengertian cerpen? Ya, silakan Nadini. Pengertian cerpen adalah jenis karya sastra yang dipaparkan atau dijelaskan dalam bentuk tulisan yang berwujud sebuah cerita atau kisah. Ya, tepuk tangan untuk Andini. Ya, jadi siapa lagi yang bisa menjelaskan apa pengertian cerpen? Oke, silakan Fadil. Cerpen merupakan prosa fiksi yang menciptakan suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Ya, jadi cerpen itu adalah suatu karya sastra yang bagaimana jumlah katanya tidak sampai 10.000 kata dan bisa diselesaikan dalam waktu 1 x 7. Kemudian cerpen juga itu berbentuk cerita singkat, ya. Kemudian setelah pengertian cerpen, apa lagi yang telah kita pelajari? Iya, ada unsur-unsur cerpen. Siapa yang bisa sebutkan unsur-unsur cerpen yang telah kita pelajari? Oke, silakan Citra. Unsur-unsur cerpen terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Iya. Unsur intrinsik yaitu tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, Ya. gaya bahasa, dan amanat. Ya. Tepuk tangan untuk temannya tadi yang sudah menjawab. Tepuk tangan. Jadi materi kita sebelumnya itu tentang pengertian dan unsur-unsur cerpen. Nah, hari ini untuk materi hari ini itu masih ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, masih tentang cerpen. Jadi untuk materi hari ini kompetensi dasarnya yaitu yang pertama itu menelaah struktur dan aspek kebahasaan. Ini KD-nya ya 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian untuk kompetensi dasar 46 itu keterampilan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama itu menelaah struktur cerita pendek yang didengar. Jadi yang pertama itu menelaah struktur cerita pendek. Kemudian yang kedua, setelah kalian sudah menelaah struktur, memahami apa itu struktur dari cerita pendek, kita akan membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman, ya. Jadi ini untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian yang selanjutnya ada penilaian. Jadi untuk penilaiannya itu KKM-nya 75. Jadi untuk pelajaran kita KKM di kelas 9 itu 75. Jadi usahakan nilainya itu nanti di atas dari nilai 75. Jadi penilaiannya itu yang pertama, penilaian sikap. Ada bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Jadi setiap ibu masuk dalam kelas ataupun meski di luar kelas itu nanti tetap ada penilaian sikap. Terutama di dalam kelas, bagaimana kalian bekerja sama dengan temannya, bertanggung jawab, disiplin, kedisiplinannya di kelas, ya. Kemudian yang kedua, materinya itu ada materi pengetahuan. Yang pertama itu menelaah struktur cerita pendek. Jadi itu nanti yang akan dinilai semua bagaimana cara kalian dalam menentukan struktur cerita pendek. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan yaitu membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman. Jadi ini nanti yang akan kita lakukan. Jadi yang pertama itu kita akan menelaah struktur cerita pendek, kemudian membuat kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman kalian. Baiklah, ada pertanyaan tentang ini? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti tadi, ada pengertian cerpen, suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Ya, jadi sebelum ibu putarkan atau ibu tampilkan materi tentang
struktur cerita pendek, bisa kalian silahkan cari di HP-nya atau di referensi bukunya, silahkan buka bukunya tentang materi cerpen. Sebelum ibu jelaskan atau sebelum ibu tampilkan materinya, silahkan cari apa itu yang termasuk dengan struktur cerpen. Kalian bisa buka handphonenya, cari di Google atau di YouTube, atau bisa kalian buka buku pelajaran yang ada di depannya. Silakan. Jadi nanti siapa yang bisa jawab apa itu yang akan kita pelajari, apa itu struktur cerpen, yang mana yang termasuk dalam struktur cerpen. Silakan angkat tangan yang sudah dapatkan jawabannya. Yang mana termasuk struktur cerpen? Oke, silakan Nandini. Orientasi, rangkaian tertulis, komunikasi, dan resolusi. Iya. Jadi struktur cerpen yang akan kita pelajari hari ini yang pertama apa tadi? Orientasi. Kemudian yang kedua? Rangkaian peristiwa. Ya, rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiga? Komunikasi dan resolusi. Bagaimana ukurannya? Apakah sudah sesuai? Ya, jadi silakan diperhatikan materi yang akan ibu tampilkan. Oh iya, sebelumnya ibu bagi kelompok dulu. Kelompoknya itu 4-5 orang, gabung laki-laki dengan perempuan. Jadi silakan kembali dengan kelompoknya seperti kelompok sebelumnya, ya. Silakan. Ya, jadi silakan kalian di sini ada di sebelah sana sebagian, sebelah sini sebagian. Ya. Jadi bisa 2 orang di sini ya. 1 orang lagi di sebelah sana nak. Ya. Jadi laki-laki 1 orang di sini, perempuan 1 orang di sini. Ya. 4, 5. Ya, silakan. Ya. Ya, sudah siap dengan teman kelompoknya? Ya. Jadi ini ibu akan tampilkan materinya tentang struktur cerpen. Silakan kalian simak baik-baik. Kemudian kalian bisa catat ya, supaya ada nanti bisa kalian pelajari kembali. Ya. Silakan bisa dicatat-catat untuk materi struktur cerpen. Ya, silakan dipelajari, diperhatikan. Kali ini kita akan membahas struktur tekstur. Untuk itu, mari kita simak. Ya, silakan isi. Tujuan pembelajaran hari ini, kakak akan memahami struktur teks cerpen, mengidentifikasi struktur teks cerpen, dan untuk yang pertama, yakni struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terbagi menjadi 5 tahapan. Pertama, komplikasi, klimaks, penyelesaian, dan akhir. Nah, ini adalah kelima tahapan dari struktur teks cerpen. Pertama, bagian ini memperkenalkan siapa para pelaku, apa yang dialami pelaku, dan di mana terjadinya peristiwa. Jadi, pada bagian itu dimunculkan di pertemuan. Komplikasi. Dari bagian ini, konflik muncul dan para pelaku mulai beraksi terhadap konflik, kemudian konflik meningkat. Nah, pada bagian ini, awal munculnya suatu peristiwa yang akan terjadi di bagian konflik. Dalam bagian ini, konflik mencapai puncaknya. Mengapa seperti itu? Karena awal munculnya suatu peristiwa, di semua bagian konflik atau peristiwa itu semakin memuncak. Penyelesaian. Dalam bagian ini, konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaian. Jika tadi
muncul permasalahan yang semakin memuncak, maka kembali menurun di tahap penyelesaian. Terakhir, suatu kesemuran pada suatu anak senior akan disampaikan pada diri kita dalam kebijakan ini. Jadi itu tadi penjelasan dari struktur cerpen. Bagaimana sudah kalian pahami? Jadi yang pertama tadi, struktur yang pertama apa? Ya, ada perkenalan. Apa nama lainnya tadi perkenalan? Ya, orientasi. Kemudian yang kedua, komunikasi. Jadi ingat ya, strukturnya itu yang pertama perkenalan atau orientasi. Kemudian yang kedua, komplikasi atau konflik. Kemudian yang ketiga, ini ya ada klimaks. Klimaks itu puncak permasalahan. Kemudian ada penyelesaian masalah. Apa nama lainnya dari penyelesaian masalah? Iya, resolusi. Dan yang terakhir ada amanat dari cerpen yang akan kita dengarkan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 91. Ya. Ada pertanyaan tentang struktur cerpen? Sudah paham semua? Ya, jadi semuanya sudah paham. Ingat ya, sekali lagi ulangi. Perkenalan atau orientasi, kemudian komplikasi atau konflik dalam cerita, kemudian yang ketiga itu klimaks, puncak permasalahan yang ada dalam cerita, kemudian penyelesaian masalah atau resolusi, dan yang terakhir adalah amanat. Jadi baiklah, untuk selanjutnya untuk tugasnya nanti Ibu akan bagikan tiap kelompok itu satu LKPD. Jadi nanti Ibu akan tampilkan di sini cerpen animasi. Silahkan nanti kalian tentukan. Jadi yang pertama itu kalian tentukan apa struktur cerpen yang ditampilkan nanti. Kemudian sudah kalian tentukan strukturnya, silahkan kalian masing-masing membuat kerangka cerita. Jadi ini baru kerangka cerita yang akan kita buat berdasarkan pengalamannya. Kemudian nanti setelah selesai menentukan struktur cerpen, tiap kelompok ada perwakilan untuk membacakan hasil kerjanya ya. Bagaimana kalian menentukan struktur cerpen. Kemudian untuk menulis kerangka cerpen itu bisa kalian tulis, tapi nanti yang hanya kalian bacakan itu tentang yang hanya struktur cerpen. Ya, paham? Paham. Ya, baiklah. Jadi ya, jadi silakan buka LKPD-nya, silakan tulis namanya ya, kelompoknya, nama kelompoknya. Jadi ikut kelompok 1 di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi tulis nama kelompok dan nama teman kelompoknya. Kemudian selanjutnya baca petunjuk soal ya. Jadi nanti judul cerpennya itu Aku Malu Adikku Tidak Seperti Yang Lainnya. Kemudian di lembar kerja yang pertama itu silakan kalian tentukan struktur cerita pendek. Jadi ini diselesaikan dengan teman kelompoknya. Jadi semuanya di situ Ibu akan nilai nanti bagaimana kalian bekerja sama untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Kemudian selanjutnya di lembar kerja yang kedua itu silakan nanti ini masing-masing, jadi bisa nanti untuk membuat kerangka cerpen itu silakan kalian tulis di buku tulisnya masing-masing. Ya. Paham tentang ini? Ya, jadi silakan disimak. Ibu akan tampilkan video cerpen animasi. Jadi silakan perhatikan baik-baik ya, kemudian tentukan struktur cerpen yang ada yang Ibu tampilkan.
cerpennya adalah Aku malu. ya, aku malu, itu tidak normal. Jadi silakan diperhatikan baik-baik apa struktur cerpen itu. Ya, silakan. Aku sudah terbiasa menyaksikan perbuatan aneh yang setiap hari berlaku. Bahkan dia bisa melukai diri sendiri. Aku dan keluargaku sudah pernah mengungsi, namun tidak mau lagi. Ini aku yang paling berat. Itu dengan Vicky adalah hal yang membesarkan dan melatih sama orang. Dia sangat cepat aktif dan sering melakukan hal yang berbahaya. Vicky bahkan pernah melakukan kesalahan. Ya. Ya, bagaimana tadi tentang video cerpen animasi dengan judul Aku Malu, Adikku Tidak Normal. Ya, jadi silakan kalian tentukan strukturnya. Nanti aku akan kirimkan kembali cerita ini di grup kelasnya, di grup kelasnya ya, supaya kalian bisa putar kembali. Kemudian bagaimana cara, kemudian kalian silakan telaah struktur cerpen yang tadi ya. Jadi silakan kalian kerja dengan teman kelompoknya ya. Silakan ditulis apa struktur cerpen yang kalian. Jadi bisa dibuka kembali di handphonenya. Ada yang kirim di grup. Jadi iya. Jadi silakan kalian kerjasama dengan temannya ya. Jadi kalau ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan. Ya. Bagaimana kelompok satu? Ya. Silakan. Ada yang tidak dipahami? Ya, jadi silakan nanti ditulis komplikasinya apa di dalam teks ceritanya. Nomor 2. Ya. Jadi kan tulis bukti dalam teks ya. Bukti percetakan. Kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Jadi tulis pertama orientasi. Kan bisa nanti kalian lihat kembali di HP ini tulisan mungkin. Jadi Bu harap semuanya sudah paham ya. Ya, jadi nanti untuk perhatikan dulu sini. Jadi nanti untuk kerangka cerpen itu masing-masing yang buat kerangka cerpen berdasarkan pengalaman pribadi ya. Tapi nanti yang akan kalian presentasikan itu hanya struktur cerpen. Ya karena kalau masing-masing mungkin ya, bagaimana? Sudah selesai semua? Ya, jadi silakan nanti perwakilan tiap kelompok ya. Jadi perwakilan nanti tiap kelompok tampil satu orang kelompok untuk tampil memberitakan hasil diskusinya dengan teman kelompoknya. Baiklah, siapa kelompok yang akan tampil pertama? Oke, silakan kelompok 2. Jadi yang lain silakan perhatikan temannya membacakan tugas hasil kerjanya. Kemudian siapa nanti yang akan mengomentari dan memberikan tanggapan dengan penampilan temannya. Jadi perhatikan baik-baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membaca
membacakan hasil diskusi dari kelompok kami tentang struktur cerpen. Yang pertama, perkenalan atau orientasi. Pada bagian ini, penulis menjelaskan keadaannya ketika bangun pagi dan menjelaskan situasi di rumahnya dengan keadaan adiknya yang autis. Yang kedua, komplikasi. Komplikasi yang terjadi pada cerpen adalah Ana tidak menyukai adiknya yang tidak normal dan bukti pada cerita, aku sangat malu mempunyai adik seperti dia. Ketiga, klimaks. Ketika Mama ingin membawa Tisu untuk terapi dan menyuruh Ana menjaga Tuhan, Ana menatap Kiki dengan sinis, namun Ana menyadari hal itu bahwa Ana sadar kalau dia mempunyai perasaan sayang sama adiknya. Bukti pada cerita, lirik itu, Ana dia tersenyum manis kepada aku. Kali ini jiwaku mendukungnya. Ada semoga perasaan di hatiku mulai bersinar sepertinya aku sayang kepada penyelesaian atau resolusi. Akhirnya Kiki dibawa ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Itulah Ana merasa sangat menyesal dan mengingat semua perbuatan jahatnya kepada adiknya. Ana bukti pada teks. Tatap wajah polosnya sambil meneteskan air mata. Dan dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk penampilan kelompok 2. Jadi itu tadi pemaparan tugas dari kelompok 2. Siapa yang ingin mengomentari penampilan dari temannya? Silakan angkat tangan. Silakan Citra. Pemaparannya sudah bagus, soalnya juga sudah bisa, dan penampilannya sudah. Iya, jadi menurut dari kelompok 1 itu pemaparan materinya tentang pemaparan tugasnya tentang struktur sudah bagus, suaranya juga sudah jelas dan penampilannya sudah bagus. Oke, tepuk tangan untuk sekali lagi tepuk tangan yang penampilan dari kelompok 2. Penampilan jadi kelompok berapa lagi yang akan tampil selanjutnya? Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Amir, perwakilan dari kenalan atau orientasi. Pada bagian ini menjelaskan keadaannya ketika bangun pagi dan situasi di rumahnya dengan keadaan adiknya yang tidak sehat atau resolusi. Akhirnya Kiki dibawa ke rumah sakit dengan keadaan kritis. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Jadi penampilan kelompok 1 siapa yang akan mengomentari? Silakan angkat tangan. Penampilan dari kelompok 1 sudah lengkap dan mencakup semua dan penampilannya sudah bagus. Terima kasih. Ya, jadi penampilan dari kelompok 1 menurut pendapat dari kelompok 3 itu sudah bagus dan pemaparan strukturnya juga sudah lengkap. Jadi sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian penampilan selanjutnya terakhir kelompok 3. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra dari kelompok 3. Perkenalan atau orientasi. Pada bagian ini bisa menjelaskan keadaan kita menjelaskan orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 3. Jadi siapa yang akan mengomentari dari penampilan temannya? Ya, silakan. Saya penjelasan dari kelompok itu sudah baik dan jelas, tapi cara membacanya. Ya, jadi penampilannya sudah cukup bagus. Hanya saja cara membacanya masih perlu ditingkatkan. Ya, sekali lagi tepuk tangan ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi semua penampilannya itu sudah bagus ya, sudah bagus semuanya. Karena semuanya sudah memaparkan struktur teks cerpen berdasarkan tadi video cerpen yang Ibu tampilkan. Kemudian untuk nilainya semuanya itu diberikan semuanya nilainya tuntas karena semuanya sudah bisa memaparkan struktur dengan baik dan lengkap. Kemudian untuk tugasnya itu tentang
membuat kerangka cerpen, jadi itu nanti tetap dituntut sama ibu ya. Nanti bakal periksa teman. Nanti bakal periksa tentang itu tugasnya membuat kerangka cerpen berdasarkan. Jadi seperti yang kalian tadi lihat videonya itu, kita ulangi kembali apa judulnya? Aku malu aja. Iya, aku malu adikku tidak normal. Kira-kira dari cerpen tersebut apa yang bisa keamanan, apa yang bisa kalian ambil dari cerita itu? Coba yang bisa jelaskan? Silakan Sofia. Jadi kita bagaimana kita tidak harus memandang fisik, walaupun itu saudara kita sendiri. Ya, tepuk tangan untuk Sofia. Jadi dengan kalian tadi telah menonton cerpen animasi, jadi itu kita dapat mengambil pelajaran kalau misalkan bagaimanapun keadaan fisik, apakah itu teman kita atau saudara kita, bagaimanapun bentuk fisiknya, jadi kita tetap harus menghargainya, menyayanginya, apalagi itu saudara kita sendiri, ya. Jadi sesama kalau kita saudara, kita tidak boleh saling membenci atau menyakiti saudara kita yang tidak normal, maupun itu dari fisiknya, ya. Jadi jangan membenci saudaranya meskipun fisiknya itu tidak normal, karena memang itu sudah ditakdirkan, ya. Jadi di kehidupan kita sehari-hari, mungkin bukan hanya di bagian keluarga kita, mungkin ada di apakah dia teman kita, saudara kita, meskipun orang yang tidak kita kenal, apabila kita bertemu dengan orang yang seperti itu, apakah dia fisiknya yang cacat atau apa, kita tidak boleh membencinya, ya. Kita tetap saling menghargai sesama ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan Tuhan itu kita harus saling menghargai, tidak boleh memandang fisik, ya. Ada pertanyaan tentang materi ini? Apakah ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ya, kalau sudah paham semua, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita untuk hari ini? Apa yang telah kita pelajari untuk hari ini? Angkat tangannya, ya. Angkat tangan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bos, ya, silakan. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah mengenai struktur cerita pendek atau cerpen, yaitu orientasi atau perkenalan, yaitu pengenalan terhadap sumber tokoh pada cerita tersebut, dan yang kedua adalah komplikasi, tiga klimaks atau puncak dari masalah tersebut, dan terakhir penyelesaian, dan terakhir amanat, yaitu amanat mengenai cerpen yang telah ditayangkan tadi. Ya. Jadi tepuk tangan untuk Sofia. Ada lagi yang bisa menyimpulkan di kelompok lain? Materi kita yang sudah kita pelajari, selain daripada struktur cerpen, apalagi yang sudah kita laksanakan tadi? Silakan Pak Dewa. Ya, tepuk tangan untuk tadi. Ya, jadi setelah mempelajari materi kita tadi, kan sebelumnya kalian sudah pahami tentang pengertian cerpen dan unsur-unsur cerpen. Kemudian tadi telah kita pelajari tentang struktur cerpen dan membuat langkah-langkah cerpen berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi Ibu harap semuanya itu kalian sudah pahami semua materinya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya itu materinya itu masih dengan lanjutan materi pada hari ini, yaitu tentang membuat atau menulis cerpen berdasarkan kerangka cerpen yang sudah kalian tulis tadi. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu kalian akan menulis cerpen berdasarkan kerangka cerita yang sudah kalian tulis tadi, sesuai dengan struktur cerita pendek. Jadi seperti itu, ya. Kemudian ingat ya nak, jadi meskipun nanti kalian pulang di rumah, kalian harus tetap rajin belajar. Silahkan kembali ke rumah, pelajari materinya,
materi-materi yang tadi Ibu sudah share kembali di grupnya, jadi bisa kalian pelajari kembali. Jadi untuk mengakhiri pembelajaran, silakan kakak kelas pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Sekian. Siap. Marilah kita bersama membaca doa pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi sebelum Ibu akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu selalu tekankan kepada kalian semua untuk selalu rajin belajar. Ingat ya, karena kita kan di sekolah itu pertemuannya hanya beberapa jam pelajaran saja. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar, silakan buka bukunya, bisa ada di buku catatannya atau bisa kalian buka HP-nya, ada di Google materi kita untuk materi-materi yang kita pelajari hari ini ya. Bisa kalian buka Google atau YouTube, itu semua materinya ada di situ lengkap. Tinggal kalian pelajari ya. Kemudian ingat ketika pulang nanti ke rumahnya, ingat ya selalu saling dengan orang tuanya, mohon doanya kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah dan sebelum ketika pulang sekolah. Ya, kemudian ingat selalu jaga kesehatannya, apalagi sekarang kan musimnya itu kayak musim hari ini kan musim hujan ya, tadi pagi hujan, jadi kalian harus selalu jaga kesehatan. Dan Ibu ingatkan kalian selalu rajin belajar, berdoa ya. Jadi semoga apa yang kita pelajari pada hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.